secara tidak langsung dia mau mengajak jemaatnya atau orang-orang yang di depannya dia yang dia khotbah itu untuk tidak usah baca Alkitab. Nah itu implikasi logis yang bisa kita tarik dari pernyataan daripada Ibu Heni Kristianus itu. Dan apa akibatnya? Akibatnya sangat fatal. Kalau jemaat tidak usah lagi baca Alkitab, maka ada konsekuensi fatal. Jemaat itu bisa salah, bisa tersesat, bahkan bisa menjadi bidat. Orang saja yang sudah baca Alkitab, sudah doktor teologi, itu pun bisa salah. Dr. Erastus Sabdono, siapa yang tidak kenal? Dia adalah bukan hanya dosen teologi, tapi juga ketua STT, sebuah STT besar di Jakarta. Dia seringkali baca Alkitab setiap saat, tapi punya pengajaran yang salah, bahkan sesat. Apalagi orang yang tidak membaca Alkitab sama sekali. Itu bahaya sekali, bahaya sekali. Dia bisa, bukan hanya bisa keliru, salah, tapi juga dia bisa sesat, bisa menjadi bidat. Dan orang itu pasti akan dibinasakan selama-lamanya. Kalau dia tidak pernah membaca Mesias, Kristus yang hadir, sudah dinubuatkan oleh para nabi, kemudian sudah diceritakan, muncul dalam perjanjian baru, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini bahaya. Orang tidak tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu cilaka. Nanti dia akan masuk neraka. Tahu Alkitab banyak. Gak usah kalau ngomong saya tuh dikit-dikit pakai ayat menyebalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pendeta Heni Kristianus ini menjadi buah bibir teman-teman dan terus dibahas oleh para pendeta-pendeta yang lain. Saya nggak tahu, mereka ini membahas Bu Heni atau pendeta Heni, ini memang tujuannya ingin memperingati, ingin menegur Bu Heni, atau sebenarnya ingin curi jemaat, teman-teman. Ini cukup mengejutkan. Setahu saya, kalau kamu merasa seseorang ini pengajarannya sudah menyimpang, pengajarannya sudah salah, kamu bisa langsung menghubungi orang tersebut. Kalau mereka beralasan, oh saya nggak kenal dengan Bu Heni, ya sudah, langsung saja ke Instagramnya, ke medsosnya, langsung kirim pesan, atau cari cara. Apalagi kamu itu pendeta, dan Bu Heni ini juga pendeta. Kalian sama-sama pendeta, sama-sama pelayan di gereja. Kalian tinggal kontak gereja tempat Bu Heni atau pendeta Heni, dan kalian bisa komunikasi langsung. Tetapi kuat dugaan pendeta-pendeta ini menegur pendeta Heni dalam rangka dan tujuan ingin mencuri
domba, teman-teman. Ini kuat dugaan ya. Karena memang di sebelah ini, kalau pendeta yang satu menegur pendeta yang lain, itu sering sekali dalam rangka ingin mencuri domba. Mencuri domba, teman-teman. Nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja, saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh, hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya, sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Ini yang teman-teman harus ketahui ya. Jadi banyak sekali pendeta-pendeta yang menegur Bu Heni. Termasuk siapa? Termasuk Esra Soru, Mel Atok, ya. MYM apalagi yang nggak pernah ketinggalan, Deki Ngadas, dan masih banyak pendeta-pendeta lainnya, teman-teman. Tapi kali ini saya akan menyoroti Albert Rumampuk yang cukup aktif belakangan ini di dalam kisruh kekristenan. Saya lihat dia ini paling aktif lah untuk nyinyirin orang lain, untuk mengatakan orang lain salah. Padahal, teman-teman, siapa yang salah, siapa yang benar, silakan kita kembali ke ajaran aslinya. Kita kembali. Bahkan kalau kita lihat, mereka ini semua sama-sama orang sesat kok. Mohon maaf saya katakan, menurut pandangan Islam, ini semua orang sesat. Dan ini makin nggak benar karena mereka ini hanya mementingkan bagaimana mencuri domba orang lain. Ngeri, teman-teman. Semua hanya karena ingin mencuri domba yang sehat. Semua masalah fulus. Ngeri, teman-teman, mereka ini. Persaingannya ngeri. Saling sikut, semua demi fulus. Dan bagaimana pernyataan Albert Rumampuk, ya, di kesempatan di konten ini kita akan bahas khusus Albert Rumampuk yang berusaha pansos, kalau saya bilang. Karena Albert Rumampuk ini kan pendatang baru, kurang terkenal, dianggap cuman minionnya pendeta MYM. Dia hanya dianggap minionnya MYM. MYM-nya bukan siapa-siapa, ini minionnya lagi, lebih sedih lagi kan gitu. Kalau gurunya bukan siapa-siapa, ya muridnya lebih nggak dipandang. Nah, tapi dia lagi berusaha pansos, ya cobalah kita bantuin sedikit. Kita bantuin sedikit. Oke, kita dengarkan dulu pandangan dari Albert Rumampuk mengenai pengajaran Heni Kristianus. Tapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Ya. Jadi kalau kita tidak suka membaca Alkitab, ya bagaimana kita tahu tentang adanya kebangkitan orang-orang mati? Nanti pada waktu kita mati, kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Pada waktu Yesus datang kali kedua, dia kemudian akan membangkitkan kita. Nah, itu dicatat di dalam kitab suci, dicatat dalam Alkitab. Kalau kita tidak suka baca Alkitab, ya kita tidak ngerti bagaimana kebangkitan tubuh itu. Bagaimana kebangkitan orang mati. Kitab suci itu bukan hanya taruh di lemari, kemudian dia menjadi baabu, dan kita biarkan begitu. Tapi itu harus dibaca. Harus dibaca. Jadi sekalipun ini perintah yang implisit, tapi secara tidak langsung
Yesus juga ingin menghendaki kita untuk membaca kitab suci, itu membaca Alkitab. Jadi kalau dikatakan tidak ada perintah atau anjuran untuk membaca Alkitab, untuk membaca kitab suci, itu salah. Jadi dia mengatakan sesuatu yang tidak ada di Alkitab. Kenapa? Karena dia tidak suka baca Alkitab. Nah, karena dia tidak suka baca Alkitab, makanya dia bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa tidak ada perintah untuk baca Alkitab. Gitu. Jadi dia memberikan kesimpulan yang tidak didukung oleh Alkitab itu sendiri. Maka apa yang dia katakan itu hanyalah omong kosong. Nah, kemudian kalau dia mengkontraskan membaca dengan merenungkan firman Tuhan, ini kan menjadi sesuatu yang lucu. Bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan kalau kita tidak baca itu firman Tuhan? Bisa enggak? Tidak bisa. Ini kan sesuatu yang aneh sekali juga. Bagaimana kita tahu misalnya pelajaran matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kali 1 sama dengan 1. 2 bagi 2 sama dengan 1. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak baca buku matematika? Nah, jadi kita mesti baca dulu, baru kita bisa memahami. Sama dengan Alkitab juga begitu. Kita tidak bisa merenungkan Alkitab kalau kita tidak baca Alkitab itu sendiri. Apa yang merenungkan? Lawang kita tidak pernah baca. Misalnya kita dari lahir, bukan orang Kristen, kemudian sampai besar, sampai dewasa, umur 20 tahun, tidak pernah baca Alkitab. Ya tidak bisa direnungkan Alkitab, karena tidak pernah dibaca. Jadi, pembacaan kitab suci itu merupakan langkah awal supaya kita bisa merenungkan Alkitab. Merenungkan Alkitab itu bagian yang kedua, tapi bagian yang pertama adalah kamu harus baca Alkitab dulu. Membaca Alkitab, baru bisa merenungkan. Jadi tidak boleh dikontraskan kedua hal ini. Seakan-akan satu sama lain itu berdiri sendiri. Tidak bisa seperti itu. Kita harus membuat satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Membaca dan merenungkan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan utuh yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nah, Ibu Heni ini ngawur karena dia memisahkan yang satu dengan yang lainnya. Seakan-akan yang satu itu tidak terkait sama sekali dengan yang lainnya. Ini suatu tindakan yang tidak benar. Karena keduanya baik membaca teks maupun merenungkan teks, membaca kitab suci maupun merenungkan kitab suci, itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang ketiga, pernyataan Ibu Heni tadi itu, kalau sudah melihat di videonya itu, yang menyatakan bahwa tidak ada perintah dalam Alkitab untuk membaca Alkitab, untuk membaca kitab suci. Nah, dia tanpa sadar, secara tidak langsung sudah melarang orang-orang untuk membaca Alkitab. Gitu. Tanpa dia sadari, dia sedang menggiring jemaatnya yang dia khotbahi itu untuk tidak usah membaca Alkitab. Walaupun memang dia tidak mengatakan, jangan baca Alkitab. Tidak boleh baca Alkitab. Salah itu, kamu tidak boleh baca Alkitab. Tapi, kalau dia mengatakan bahwa tidak ada perintah untuk membaca Alkitab, maka kesimpulannya adalah kita bisa menarik implikasi dari itu. Implikasinya adalah secara tidak langsung dia mau mengajak jemaatnya atau orang-orang yang di depannya dia yang dia khotbah itu untuk tidak usah baca Alkitab. Nah itu implikasi logis yang bisa kita tarik dari pernyataan daripada Ibu Heni Kristianus itu. Dan apa akibatnya? Akibatnya sangat fatal kalau jemaat tidak usah lagi baca Alkitab. Maka ada konsekuensi fatal, jemaat itu bisa salah, bisa tersesat bahkan, bisa menjadi bidat. Orang saja yang sudah baca Alkitab, sudah doktor teologi, itu pun bisa salah. Dr. Erastus Sabdono, siapa yang tidak kenal? Dia adalah bukan hanya dosen teologi, tapi juga ketua STT, sebuah STT besar di Jakarta. Dia seringkali baca Alkitab setiap saat, tapi punya pengajaran yang salah. Bahkan sesat, apalagi orang yang tidak membaca Alkitab sama sekali. Itu bahaya sekali, bahaya sekali. Dia bisa, bukan hanya bisa keliru, salah, tapi juga dia bisa sesat, bisa menjadi bidat. Dan orang itu pasti akan dibinasakan selama-lamanya. Kalau dia tidak pernah membaca Mesias, Kristus yang hadir, sudah dinubuatkan oleh para nabi, kemudian sudah diceritakan, muncul dalam perjanjian baru, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini bahaya. Orang tidak tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu cilaka. Nanti dia akan masuk neraka. Dihukum selama-lamanya. Dan
Ibu Heni Kristianus adalah orang yang punya andil untuk membawa orang itu ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia bilang tidak ada ayat yang mengatakan harus baca Alkitab dulu. Ya kan? Jadi secara tidak langsung dia mau mengajak orang-orang untuk tidak usah baca Alkitab, dan itu punya konsekuensi fatal bagi orang tersebut. Dia bisa binasa selama-lamanya, dihukum selama-lamanya di neraka. Ini konsekuensi yang fatal. Itu sebab kenapa Ibu Heni itu punya ajaran yang ngawur. Kalau saudara melihat khotbah-khotbahnya dia ada beberapa pengajarannya yang bukan hanya salah, tapi juga bertentangan dengan Alkitab. Misalnya, dia mengatakan bahwa teori sekali selamat, tetap selamat daripada Calvinisme itu katanya salah. Dia bilang begitu ya. Nah, kenapa dia punya kesimpulan seperti itu? Ya karena dia tidak mau baca Alkitab, sehingga tidak bisa merenungkan itu. Walaupun dia bilang, kita hanya bisa merenungkan. Ya bagaimana bisa merenungkan kalau tidak dibaca? Jadi karena dia tidak suka baca Alkitab, sehingga dia bisa mengklaim Calvinisme itu salah ketika mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Nah, perlu Ibu Heni ketahui bahwa konsep keselamatan tidak bisa hilang, itu bukan hanya dianut oleh para Calvinisme, bukan hanya dianut oleh para Reform, tapi juga kaum Injili menganut hal itu. Bahkan orang-orang lain, mungkin karismatik juga ada yang mengaku itu. Kenapa? Karena itu ajaran Alkitab. Sebuah gereja di tempat saya, di kota saya ini, gereja itu beraliran dispensasionalisme. Tapi juga dia mengakui keselamatan itu tidak bisa hilang. Sekali selamat, tetap selamat. Kenapa? Karena itu adalah ajaran Alkitab, bukan hanya eksklusif milik daripada Calvinisme. Itu bukan ajaran Calvinisme, tapi ajaran kitab suci. Nah, kenapa Ibu Heni bisa punya klaim yang ngawur seperti itu? Karena dia tidak baca Alkitab. Yang keempat, teori daripada Ibu Heni Kristianus ini sangat gampang untuk kita patahkan ya. Patahkan dengan cara apa? Dengan lagu sekolah minggu. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, itu lagu anak sekolah minggu sudah diajarkan. Dan mungkin anak sekolah minggu lebih mengerti daripada Ibu Heni ini. Dengan membaca kitab suci, kita bisa bertumbuh di dalam iman. Kalau Ibu Heni tidak suka baca kitab suci, ya dia tidak bisa bertumbuh dalam iman. Bagaimana bisa bertumbuh kalau dia tidak membaca firman Tuhan? Ya, jadi dikatakan bahwa pendeta Heni Kristianus ini melarang orang membaca Alkitab. Anda sudah melarang orang membaca Alkitab. Padahal pendeta Heni itu mengatakan apa? Jangan menekan jemaat untuk membaca Bible. Jangan. Biarkan mereka baca sesuai dengan keinginan mereka. Kalau mereka setahun cuma mau baca satu kitab, ya silakan. Sebulan cuma mau baca 10 ayat, silakan. Jangan dipaksakan, jangan ditekan. Karena menurut pendeta Heni, yang paling penting adalah perbuatannya. Implementasinya. Bagaimana kamu berkelakuan. Bagaimana sikap kamu. Tetapi, kalau kita kembalikan ke ajaran Kristen, apa yang disampaikan oleh pendeta Heni, ya memang salah, teman-teman. Mohon maaf, saya harus katakan apa yang disampaikan pendeta Heni salah, karena tidak sesuai dengan ajaran Paulus. Nggak sesuai. Loh, kok ajaran Paulus? Ya iya, teman-teman. Kalau ajaran Yesus, memang fokusnya adalah perbuatan. Kita bisa lihat, 4 Bible ini kalau dirangkul, ya kalau dirangkum itu isinya cuma apa? Kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Segenap jiwa dan akal budimu. Itu yang pertama. Baru yang kedua, perlakukan sesama manusia. Jadi, Yesus menekankan perbuatan. Menekankan bagaimana hubungan kita. Berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan Sang Pencipta. Tetapi kalau Paulus, mohon maaf, penekanan dari pengajaran Paulus adalah doktrin. Jadi ada perbedaan yang sangat besar. Paulus selalu menekankan doktrin. Pengajaran Paulus 57% doktrin, praktek 1. Jadi praktek perbuatan baik itu nggak ada gunanya. Yang paling penting doktrinnya dulu. Nah, ini yang salah dari Heni Kristianus. Kalau nggak percaya kita dengar nih. Tapi untuk sampai pada nasihat berdiri teguh, Paulus memakai 57 ayat. Jelaskan tentang doktrin kebangkitan.
kebangkitan Kristus, kebangkitan orang mati, tubuh kebangkitan, dan kemenangan atas maut. Setelah panjang tentang doktrin itu, baru dia tutup, berdirilah teguh. Artinya apa? Artinya adalah bukan hanya soal baca Alkitab, mengerti doktrin dengan benar. Kamu akan kuat, kekokoh berdiri. Dalam hal ini, Paulus kenapa dia bicara doktrin tentang kebangkitan? Karena di dalam jemaat Korintus ada ajaran sesat. Ajaran sesat itu adalah ajaran sesat yang dipengaruhi filsafat Yunani yang menilai tubuh itu begitu rendah. Sampai pada akhirnya muncul ajaran dalam jemaat Korintus, orang mati tidak bangkit. Lihat ayat 12. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ada di antara kamu. Ini surat Korintus. Berarti di dalam jemaat Korintus ada ajaran sesat yang tidak percaya ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 35. Tapi mungkin ada orang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 36. Hai orang bodoh, apakah engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu? Jadi saudara, karena ada ajaran sesat itu soal kebangkitan, Paulus pakai pasal panjang 57 ayat. Setelah 57 ayat khotbah, ngajar doktrin, lalu dia ajar praktis berapa ayat? 1. Doktrinnya 57 ayat, praktisnya 1 ayat. Sekarang di gereja bagaimana? Doktrinnya berapa? Dan praktisnya berapa? Hampir gereja, hampir tidak ada doktrin dibicarakan di gereja. Yang dibicarakannya hanya hal praktis. Supaya kita jadi orang baik, rajin berdoa, rajin kasih persembahan, rajin baca Alkitab, dan sebagainya. Doktrin tidak ada. Perbandingkan ini, Paulus bicara 57 ayat doktrin, 1 ayat praktis. Di sini kita bisa lihat, menurut Paulus, doktrin itu sesuatu yang penting. Dan di atasnya berdiri perilaku Kristiani. Saudara-saudara, orang yang tidak suka doktrin dan pikir yang penting berbuat, itu sama dengan dia lebih suka daun lebat, akar tidak ada, tidak apa-apa. Maka daun kelihatan lebat, ya. Tapi nanti itu baru menjadi persoalan itu ketika datang angin. Kalau tidak ada angin, pohon tidak ada akar juga. Dia tetap berdiri kan? Begitu angin datang, angin sedikit saja, selesai. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Jelas ya, bahwa kekristenan itu kan, ya kita harus akui ini Paulus yang membesarkannya. Bahkan ada Kristen itu ya karena Paulus. Oh enggak lah, kita ikut Petrus. Nenekmu kiper ikut Petrus. Siapa yang pertama sekali dijuluki Kristen, dipanggil Kristen? Jemaat di Antioquia. Jemaat Antioquia itu siapa yang buat? Siapa yang mendirikan jemaat di Antioquia? Ayo. Paulus, teman-teman.
Jadi tolong sadarlah. Kalau kalian bilang pengajaran Yesus, memang itu seperti yang disampaikan dengan Pendeta Henny. Tapi kalau pengajaran Paulus, enggak. Seperti yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru. Penekanannya adalah doktrin. Bagaimana mensugesti orang. Bagaimana membuat orang supaya percaya bahwa dia bisa terbang. Seperti itu. Ya, jadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak mau tahu. Sama seperti dia kasih contoh kan. Percaya bahwa kamu bisa terbang. Udah kamu loncat. Mati pun nggak apa-apa. Yang penting kamu percaya. I believe I can fly. Kan gitu. Doktrinnya. Kalau pengajaran Pendeta Henny, itu sebenarnya yang lebih cocok di Islam. Implementasi itu di Islam. Karena Islam itu penekanan adalah amal dan ibadah. Amal, ibadah, dan perbuatan. Islam fokusnya adalah apa? Pengetahuan yang baik dan perbuatan. Sedangkan kekristenan doktrin 57 bagian, satu perbuatan. Teori harus 57, praktek satu. Karena memang perbuatan tidak menyelamatkan kamu. Yang menyelamatkan kamu adalah doktrin kamu. Itu Kristen. Kalau Islam kan enggak. Yang menyelamatkan kita apa? Perbuatan kita. Perbuatan kita. Nanti kita akan ditimbang menurut apa yang kamu lakukan saat kamu hidup. Jadi sebenarnya Pendeta Henny, ya, kita ngerti, dia menggunakan akalnya. Sehingga dia berpikir, masa saya sudah buat baik begitu banyak, nggak ada nilainya. Tentu saja, perbuatan baik saya inilah yang akan menyelamatkan saya. Halo, itu bukan Kristen. Yang menyelamatkan kalian di Kristen adalah iman kalian. Bukan perbuatan kalian. Itu Islam. Jadi, kita kalau lihat orang Kristen sekarang nih ya, karena mulai banyak yang menggunakan akal, mereka jadi nggak bisa membedakan mana ajaran Kristen, mana ajaran Islam. Sering kita lihat terbalik-balik. Karena memang hati mereka lebih condong ke Islam. Wah, lebih cocok nih Islam punya ajaran. Tapi mereka nggak tahu bahwa itu Islam, bukan Kristen. Mereka nggak tahu itu, teman-teman. Itulah kenapa kita harus sampaikan. Itulah kenapa kita buat konten-konten seperti ini. Untuk menyampaikan kepada mereka bahwa inilah perbedaan kita. Pendeta Henny orang baik. Tapi sayang, salah tempat. Di Kristen, perbuatan baikmu nggak ada nilainya di mata Yesus. Mohon maaf. Dan yang ngomong bukan saya. Silakan dicek. Jadi buat Pendeta Henny, teman-teman Kristen, yang kalian punya pemikiran bahwa perbuatan kalian pasti ada nilainya, yuk move, yuk pindah. Jangan salah alamat. Jangan salah tempat. Itu. Terus kalau masalah mereka saling sikut demi domba, itu urusan mereka lah. Apalagi kita tahu Pendeta Henny ini pelayanannya besar, teman-teman. Kalian boleh search, ya, kalian boleh cari tahu. Dia mendirikan yayasan yang luar biasa, memberi makan orang-orang, membantu orang-orang. Luar biasa nih. Yang dia bantu tuh banyak. Jemaatnya aja ribuan juga. Pendeta Henny ini, jemaatnya ribuan, teman-teman. Tentu saja ini menggoda. Menggoda untuk diambil dombanya. Jadi kalau dia disikut, udah biasalah. Karena di sebelah tuh ya memang seperti itu yang kita lihat. Apalagi yang berlagak seperti polisi Trinitas. Dari dulu niatnya tuh pengen sekali mencuri domba orang. Mencuri domba. Wah, luar biasa. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kalian mengerti. Semoga nyampe pemikirannya ke kalian. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa di-subscribe, diaktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan, ya, dan dibantu share agar teman-teman kita yang lain juga tahu tentang berita ini. Terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.